Hello and welcome to Next Generation Online Service. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Saya harap dan juga aku juga berharap juga sih kalau misalnya kalian semua sedang baik-baik saja, kalian semua tetap terberkati dengan Tuhan, kalian is having a really good run di tahun 2022 ini, and hope that kedepannya juga di tahun 2022 adalah going to be a really good year for us juga gitu. So, how you guys been going? Gitu. It's a new year, it's a new season, it's a new start. How's your 2022 have gone so far? Is it good? Is it bad? Is it average? Is it normal? Is it the same as last year? Atau gimana nih? Apakah ini ada hal yang baik dan hal yang buruk? Atau bahkan rasanya kayak, oh 2022 sama kayak tahun 2021 kayak di rumah aja, nggak apa-ngapain dan lain sebagainya gitu. But it's okay gitu. We are actually we're still fighting a global pandemic during this time, during the season. But aku juga tetap percaya kalau misalnya ke depan di tahun 2022 itu nggak akan namanya sama seperti sebelumnya, and it's going to be a greater year than before gitu. Nah, kali ini aku ingin ngebahas tentang what might be useful, what might be helpful to us throughout the year gitu. It's a new season, it's a new start. We're actually in January of 2022 with 11 months to go before we enter 2023. There's a lot of opportunities that is open out there gitu, and there's a lot of excitement, there's a lot of future experience waiting for us gitu di luar sana. And today, di kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan tentang how to be happy. In other words, how to be blessed throughout 2022. Mari kita buka di Amsal 8 ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Saya akan membacakan versi Amplified Bible untuk kalian semua. Blessed, happy, prosperous, to be admired is the man who listens to me, watching daily at my gates, waiting at my doorpost. For whoever finds me wisdom finds life and obtains favor and grace from the Lord. Blessed, diberkatilah seseorang yang mendengarkan aku, yang menunggu aku di pintuku, dan menunggu aku di pintuku. For whoever finds me, siapapun yang menemukan aku, which is wisdom, kebijaksanaan, akan menemukan kehidupan, dan akan mendapat favor and grace from the Lord. This is the key on how to be happy throughout 2022. This is the key on how to be blessed in 2022, which is to be the person who listens to God, watching daily at His gates, and waiting at my doorpost. Now, that's bukan satu hal yang agak cukup lazim, to be honest kan. Kita denger ini 1,000 times gitu, bahkan dari kita lahir sampai sekarang gitu. Kalau misalnya kita mau happy, kalau mau kita terberkati, maka kita harus cari Tuhan. Gitu loh. But sometimes itu agak rancu gitu, because usually we do that hanya untuk be happy gitu loh, bukan karena it's kewajiban atau keharusan dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak pemikiran di kita tuh, oh to be blessed itu maka kita harus cari Tuhan. Nah, is it really hanya cari Tuhan aja? Kalau kita maju beberapa pasal, beberapa ayat, beberapa ratus tahun bahkan dalam pembuatannya ke Lukas, kita akan buka di Lukas 11 ayat 28. Ada penjelasan lanjut gitu on how actually to be blessed gitu. Saya akan baca versi Amplified-nya. But he said, on the contrary, blessed, happy, favored by God are those who hear the word of God and continually observe it. Nah, ini berbeda nih dari yang dikatakan di Amsal dan juga apa yang dikatakan di Lukas gitu loh. Even though the context is the same gitu. Happy, contrary, blessed gitu loh. And favored by God is the one who hear the word of God. Ini sama kayak seperti apa yang dibilang di Amsal. Blessed, happy, prosperous, to be admired is the one who listens to me. Ini sama persis gitu loh. Tapi di Lukas ada tambahannya. Kalau di Lukas bilangnya, are those who hear the word of God and continually observe it. Beda loh. Di Amsal itu nggak dibilang kata continually. Continually itu sebenarnya apa sih?
Continue itu adalah artinya terus berjalan, terus melakukan, terus nggak pernah berhenti dalam melakukan hal tersebut. Nah, so you might think, oh then kalau gitu, kalau misalnya kita want to be blessed, we want to be happy, we want to be favored by God, we want to be prosperous, we want to be admired, maka kita harus constantly mendengar suara Tuhan. Enggak, itu salah. I mean like, it's not wrong gitu, but there is another thing yang harus kita ketahui. Because God doesn't want you to be constantly. God wants you to be persistently. Hah? Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita mundur beberapa ayat sebelumnya, kita buka dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, dijelaskan bahwa, so I say to you, ask and keep on asking, and it will be given to you. Seek and keep on seeking, and you will find. Knock and keep on knocking, and the door will be open to you. For everyone who keeps on asking persistently receives, and he who keeps on seeking persistently finds. And to him who keeps on knocking persistently, the door will be open. Now, persistently and constantly itu beda. How so? Consistent itu artinya behaving or acting the same way or doing something the same way over time. Gitu. It implies atau itu artinya evenness and steadiness atau keseimbangan atau enggak kestabilan. Nah, the connotation of constant itu lebih ke arah steady, reliable, and stable. Gitu loh. But persistent itu beda. Persistent has a much more deeper meaning. Persistent means continuing to do something despite difficulties and challenges. Persistent implies atau menjelaskan bahwa challenges, opposition, and difficulties. Nah, the connotation are like unrelenting, determined, and resolute. Gitu. Jadi beda nih antara constant sama persistent gitu. Dan beberapa saat ini, bahkan dalam hidup kita suka memikir kalau misalnya untuk ikut sama Tuhan adalah hal yang konstan, adalah hal yang implies evenness and steadiness. Padahal sebenarnya enggak. Ikut sama Tuhan adalah continuing to do it despite difficulties and challenges. Now, kita jujur aja nih. Kita masih bulan Januari, and mungkin beberapa dari kita udah ngerasa ini tahun bakal jadi tahun yang berat. Atau mungkin beberapa dari kita merasa, oh tahun ini akan jadi tahun yang baik gitu. Now, that constant happiness itu nggak akan terjadi. Gitu. That steadiness of happiness or that steadiness of sadness itu nggak akan terjadi. Kalau misalnya kita happy sekarang di bulan Januari gitu, there is a probability, there's still a chance gitu. Di tengah tahun, let's say June, July, maybe August gitu, itu kita mungkin akan reach our rock bottom of the year gitu. Nggak ada yang namanya smooth year for us. Nggak ada yang namanya is going to be straight A's. Nggak ada yang namanya akan jadi hal yang lurus, akan hal yang lempeng-lempeng aja dalam jalan tahun ini. No. Gitu. But kembali lagi seperti apa yang kita baca gitu di Amsal dan di Lukas, we would like still to be blessed this year. We would like to be happy, we would like to be favored this year. We would like to be admired and prosperous juga this year gitu. And how to become that gitu? By being persistent gitu. Despite any challenges that might happen, despite any difficulties that might happen, you will still seek God. You will still listen to God. Berapa sih dari antara kita yang sebenarnya tahun lalu itu actually failed doing this? Well, maybe kalau kita usually, ini masih awal tahun nih, kita masih on fire gitu, kita masih try to straighten up our life tahun ini gitu. Misal kalau tahun lalu kita jarang baca Alkitab, jarang ke gereja, kita ngerasa nggak begitu dekat sama Tuhan gitu. Meski bulan Januari, kita mulai shape our life gitu, kita mulai untuk bisa, oke, gue mau dekat sama Tuhan, oke, gue mau dengerin Tuhan gitu. But if you doing that so by the mindset of being constant, kita nggak akan bertahan. Gitu, kita nggak akan namanya bertahan bahkan sampai pertengahan tahun pun kalau misalnya kemarin kita by being constant, kita nggak akan bertahan dalam prinsip yang kita berterapkan ini. In this new season, kalau misalnya this new year's resolution itu, kalau misalnya kita berpikir hanya ngelakuin secara constant, kita nggak akan bertahan sama sekali. Kalau mau bertahan, harus dilakuin secara persisten.
if any difficulties happen, if any challenges happen, I will still be doing it. Dan ini adalah hal yang akan menggambarkan tahun 2022. Gitu. It's not going to be a smooth year. I promise you, it's not going to be a smooth year. Gak ada yang namanya smooth year bahkan. Every year, there is new challenges and new difficulties always showing up. Gitu. And if you want to be happy and blessed gitu, you have to still be persistent. You will have to still seek God. You will still always to be waiting on God. You will always have you have to always be continually hear God persistently despite anything that happens tahun ini. Ini itu nggak akan mudah sama sekali. But actually, percaya atau enggak, kita bisa ngelakuin itu. Buktinya apa? I'm really sorry I have to say this gitu loh. Kalau misalnya kita PDKT sama seseorang, try to make a relationship with somebody gitu, we would do it persistently, right? Mau ada masalah yang terjadi, mau ada difficulty yang terjadi, karena apapun pada saat itu dalam konteks cinta akan kita push through, akan tetap kita lakukan. Now, why is it so hard if we do that to God gitu? God wants the same thing gitu loh. Despite anything that happens gitu, mau sampai hujan api kek, mau sampai ada meteor jatuhan nggak tahu apa segala macam, we will still be relying on God gitu. We will still be persistently seek God. We will still persistently find Him. We will persistently mendengarkan Dia terus menerus, dan apapun yang terjadi kita akan terus bersama-sama dengan Dia. That's all yang Dia mau gitu tahun ini sebenarnya. And by doing so, the reward we get by persistently finding Him adalah being blessed gitu, being prosperous, being admired by other people gitu, be a beacon of light for the world. And by doing so, we must be persistent. Is it going to be easy? No. Like I said before gitu, being persistent itu adalah untuk bisa fight through the challenges and through the difficulties. Kalau misalnya kita terus berada mau di zona nyaman, kita nggak akan yang namanya diberkati. Kalau misalnya kita bahkan keluar dari zona nyaman dan akhirnya pasrah dengan keadaan di luar zona nyaman, kita juga nggak akan diberkati. Kita harus bisa untuk keluar dari zona nyaman and fight through di luar zona itu untuk bisa diberkati. Dan aku percaya kalau misalnya if we doing this if we persistently seek God, if we persistently listen to God, then 2022 will be a great year. Mari kita berdoa. Bapak, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu, atas penyertaan-Mu sepanjang tahun 2021 kemarin. Dan it's such a blessing kalau misalnya kita sekarang ini bisa berkumpul, kita bisa hidup, bisa bernafas, kita bisa berjalan di tahun 2022. And it's all because of your favor, God. Now, all we ask is strength, Bapa. Engkau kiranya menyertai kami, Engkau kiranya melindungi kami, Engkau terus berjalan bersama-sama dengan kami. And always keep a mindset of persistent dalam hidup kami sepanjang tahun ini, Bapa. Biar kiranya sepanjang tahun ini, with 11 months to go, di tahun 2022 ini, kita akan terus continually ask you, continually seek you, Father. Through any difficulties and through any challenges, kita akan terus berjalan sama-sama dengan Engkau. Dan kami percaya kalau misalnya kita melakukan hal ini, berkat-Mu akan turun pada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. I pray for the health of anybody yang menonton ini. I pray for the safety of anybody yang nonton tayangan ini, Tuhan. Kami percaya kalau tahun 2022 akan menjadi tahun yang kemenangan. Akan jadi tahun yang blessed. It's going to be a happy year in this new season, Father God. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Now, 2022 is not going to be a great year, guys. It's not going to be a smooth year, gitu. But it's going to be a happy year. It's going to be a blessed year. And by being persistent, I will see you in the end of 2022 being the chosen people from God. God bless you.